أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Kita berada di dalam kitab syarah salah satu usul penjelasan 3 dasar utama. Kita masih berada di ketika seorang muslim meyakini bahwa thariqah, jalan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia sampai akhirat adalah Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima thariqah lainnya. Tidak menerima agama lainnya. Hanya saja orang Islam tidak bisa atau agama Islam tidak akan bisa menyelamatkan pemeluknya tanpa menjalani kewajiban-kewajibannya. Kewajiban setiap muslim pada agamanya ada 4 yang sudah kita bahas dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah mempelajari, yang kedua mengamalkan, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat bersabar. Mana dalil dari keempat tugas itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat yang tentu setiap kita sudah menghafalnya semuanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia dalam kerugian, dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali yang tidak mengalami kebinasaan itu orang-orang yang beriman. Pertama, kewajiban pertama beriman. Iman buah dari ilmu. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Ini tugas kedua. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, wa tawasau bisobri. Sampai-sampai para sahabat kalau bertemu dengan lainnya itu tidak berpisah kecuali membaca surat ini dulu. Dengan harapan agar selalu hati-hati, waspada terhadap dirinya, agar selalu berupaya menjadi orang yang dikecualikan oleh Allah. Dikecualikan dari semua orang, karena kata Allah semua orang itu dalam ancaman. Kecuali yang mempunyai 4 sifat yang Allah terangkan di surat ini. Kita lihat tafsir dari surat ini. Surat yang sangat penting ini. Qauluhu wa dalilu, perkataan dalil tadi, ai ala hadhil maratibi al-arba'i, dalil terhadap 4 tugas yang sudah disebutkan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, wal asri. Wawunya namanya waw sumpah, sehingga mengartikannya demi al-asr. Aqsamallahu azza wa jal fi hadhihi surati, Allah bersumpah di surat ini, bil asr, bersumpah dengan al-asr. Apa al-asr? Alladhi huwa ad-dahru. Asr itu adalah ad-dahru. Ad-dahru itu masa atau waktu.
Waktu itu apa? Waktu itu wahwa mahallul hawadith. Waktu itu adalah mahallul hawadith. Mahallul hawadith artinya tempat kejadian atau tempat dari perbuatan. Itu namanya waktu. Dan perbuatan itu ada dua, min khairin wa syarrin. Perbuatan itu ada dua, ada perbuatan baik dan jelek. Fa'aqsamallahu azza wa jalla, maka Allah bersumpah bihi dengan al-asr, ala annal insana, bahwa manusia, kullal insan, semua jenis manusia, fi husrin, dalam kebinasaan atau kerugian. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Maka ini ya kuncinya, pelajarannya, hendaknya setiap kita kalau ingin dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa, harus berusaha mensifati dirinya dengan 4 sifat yang Allah sebutkan di ayat ini, di surat ini. Yang pertama al-iman, yang kedua wal amalus saleh, yang ketiga watawasau bil haq, dan yang keempat watawasau bis sabri. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, jihadun nafsi, memerangi nafsu. Ini nafsu ini memang pembawa orang kepada kebinasaan tadi, ke husrin. Nah, setiap orang, kebanyakan orang itu memang menuruti nafsunya. Sementara nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu, senantiasa mengajak manusia dalam husrin, itu dalam kebinasaan. Maka setiap kita harus memerangi nafsu itu. Nggak boleh baik sangka, nggak boleh menuruti, nggak boleh lalai. Ya, berarti harus apa? Waspada terus. Dilawan, diatur, dikuasai. Makna yang disebut dengan jihadun nafsi. Dan ini disepakati ulama itu lebih sulit dari memerangi musuh yang di luar, orang-orang kafir. Ini kan di dalam diri kita. Ya, musuh ini ada pada diri kita, dan ini benar-benar telah menyeret kebanyakan orang ke dalam husrin itu. Maka harus kita berjihad. Sepertinya ada hadis yang masih diperbincangkan kesohihannya. Taruhlah misalnya kita katakan hadisnya dhaif, lemah misalnya. Tapi secara makna benar. Sepulang perang Badar apa ya? Ya, kita baru pulang dari perang besar. Tapi ada jihad yang lebih besar lagi dari itu. Apa? Jihadun nafs, memerangi nafsu. Merangi nafsu tidak butuh keluar bawa senjata, tanda senjata pada dirinya sendiri. Artinya untuk melawan nafsu itu pada dirinya harus disiapkan senjata-senjata, amunisi. Apa itu? Nanti diterangkan. Ada 4 tadi ya. Iman itu yang pertama. Arba'u maratiba, ada 4 urutan. Memerangi nafsu itu ada 4 urutan. Ihdaha, yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda. Mengajak nafsu atau memerangi nafsu untuk diajak mempelajari al-huda. Al-huda di sini maknanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bersumber dari 2 sumber, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabat. Wa dinil haq, adapun dinil haq yang dimaksud di sini adalah
al-amalus soleh. Amal soleh baru dikatakan amal soleh apabila bersumber dari dua tadi, al-huda. Nah, kenapa nafsu harus dibawa ke sana? Karena kebanyakan orang tidak mau ke sini. Nafsu itu tidak mau, nafsu itu berat. Coba saja lihat tetangga-tetangga kelihatannya baik-baik muslim, ngaku muslim, tapi diajak taklim, banyak alasan. Sampai nggak bisa taklim. Nah, dan tidak hadir di majelis taklim, nggak suka mempelajari al-huda itu loh, nggak suka. Padahal al-huda itu merupakan penentu nasib dirinya. Ya, selamat tidaknya itu kan tergantung al-huda. Tapi untuk diajak ke sana tidak mau, berat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, lawannya al-huda itu dolal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, maka Allah melapangkan. Berarti kelapangan dada ini juga taufik dari Allah, rahmah dari Allah. Dilapangkan, dibuat hatinya senang untuk menerima al-huda, mempelajari al-huda, mengamalkan al-huda. Ini tanda. Nah, maka kita bersyukur kalau kita mendapati diri kita jadwalnya hari Ahad, hari Sabtu sudah tanya-tanya, besok ada taklim enggak? Kenapa memang rindu, hatinya itu rindu, kangen, merasa kering, butuh apa? Siraman. Karena al-huda itu seperti air pada tanah yang kering. Karena kering nggak ada air ya, nggak gersang, nggak ada tumbuhan di situ, nggak ada yang bisa diambil, mati. Ketika hatinya mulai mengering, tanya sana sini, WA sana sini, kapan taklimnya? Nah, ini tanda orang yang diberi rahmat, tanda orang yang diberi hidayah. Wa may yuridillahu ayyudillahu wa may yurid ayyudillahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kesesatan, yaj'al sadrahu doyikon. Allah jadikan dadanya itu sempit. Diajak taklim, banyak alasan sibuk. Nah, alasannya banyak. Dan itu bahaya. Bisa disampaikan hadis di riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, masing-masing kalian itu sebenarnya sudah ditulis tempatnya surga atau neraka. Sahabat tanya, kalau gitu kita nggak usah beramal ya Rasul. Pasrah saja pada catatan. Tidak. Kullun muyassarun bima khuliqalahu. Kata Rasul, masing-masing kalian itu dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Kalau kalian ditakdirkan menjadi orang yang berbahagia, orang yang selamat, Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli bahagia. Taklim gampang. Walhamdulillah. Kita dikecualikan dari kebanyakan orang sulit taklim. Nah, itu kan nikmat besar. Nikmat dunia akhirat itu. Nah, penyejuk hati, penenang jiwa. Adapun orang yang ditakdirkan jelek, kata Rasulullah SAW, susah untuk berbuat baik, banyak alasan. Sehingga Rasul juga mengatakan, mayuridillahu kata Rasul SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Mana hadisnya itu? Mayuridillahu khairan, mayuridillahu bihi khairan, yufaqihu fitin. Hadis Muawiyah, riwayat Muslim, Bukhari Muslim.
Allah mudahkan orang itu hadir di majelis ilmu. Untuk memudahkan, untuk bisa hadir gampang hadir di majelis ilmu, seseorang harus mengalahkan nafsunya ini, menguasai nafsunya. Nah, nafsunya nanti itu ngajak sana, ngajak sini. Nah, terucap dari lisannya di WA yang jawab, si capek misalnya, si sibuk, itu musibah itu. La falahalaha, maka tidak ada kebahagiaan, wala sa'adata, sa'adah ini kebahagiaan, ini keberuntungan, falah itu beruntung. Tidak ada keberuntungan bagi nafsu atau bagi seseorang, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan fi ma'asyiha, di dalam kehidupannya di dunia, wa ma'adiha, maupun di akhirat kelak. Di dunia isinya gelisah, resah, sumpek, dadanya sempit. Nah, padahal hartanya banyak, wong sibuk kerja terus kok. Tapi kok sik sumpek aja ya? Nah itu, karena memang hatinya sempit. As-saniyatu, apa yang pertama tadi? Memerangi nafsu untuk mau belajar, mempelajari al-huda wa dinil haq. As-saniyatu ayyujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi. Memerangi nafsunya, menyeru nafsunya untuk melaksanakan apa yang telah dipelajari. Karena nafsu gak suka beramal. Walaupun sudah dipaksa oleh orang tuanya untuk mondok sekian puluh tahun, sudah dapat ilmu. Begitu pulang kok gelembosi. Tidak kelihatan buahnya. Padahal sudah biaya besar, namanya mondok itu biasa biaya besar, waktu lama, buang waktu, menghabiskan waktu yang banyak. Yang diharapkan oleh orang tua, buahnya seperti kalau jenengan nandur tomat, disiram, dipupuk. Yang ditunggu apa? Buahnya. Nah ini sudah pulang malah tidur, sholat subuh ketinggalan, kadang nggak sholat. Nah ini nggak berbuah namanya. Untuk bisa menghasilkan buah, orang yang belajar itu harus ini mengalahkan nafsunya. Berarti dia masih dikalahkan oleh nafsunya. Dan itu lebih jelek daripada orang yang nggak pernah belajar. Sama-sama nggak sholat misalnya, yang sudah belajar itu lebih jelek. Nah, lebih hina. Sehingga Rasul mengatakan, awwalu man tusa'ir finnar al-ulama. Orang pertama yang dilemparkan ke dalam neraka adalah ulamanya. Qabla ubadil ausan, sebelum penyembah berhala. Nah, asali satu tuh. Yang ketiga, memerangi nafsu itu an yujahidaha ala da'wati ilaihi. Memerangi nafsu atau menyeru nafsu, mengajak nafsu untuk mau berdakwah. Karena namanya dakwah itu lebih berat lagi. Belajar itu berat, beramal itu berat. Lebih berat dari belajar, beramal itu. Berdakwah lebih berat lagi. Tantangannya banyak. Menghadapi orang-orang yang menuruti nafsunya. Menghadapi orang-orang yang keras, kasar. Nah, sehingga taruhannya apa? Nyawa taruhannya. Diusir, dihina, itu memang sudah apa makanannya orang-orang yang para dai. Sehingga kadang orang nggak mau menghadapi resiko-resiko berdakwah. Nah,
wa ta'limihi min man la ya'lamuhu, dan mengajari orang-orang yang belum belajar. Subhanallah. Barakallah. Ini yang ketiga. Untuk bisa orang itu mau berdakwah, sekali lagi itu dengan cara memerangi nafsunya. Ayo ikut dakwah, Mas Yomek nyumbang berambang bawang. Untuk dakwah. Nah, aku beli cat saja, aku beli apa, aku yang penting dengan harta dan jiwanya. Itu jihad, dakwah. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jihad itu zirwatu sanamil Islam. Puncak tertingginya amalan Islam. Nah, puncak tertinggi pahala amalan Islam tertinggi itu berdakwah. Tapi untuk sampai puncaknya kan melalui tadi belajar, beramal untuk sampai puncak. Padahal tidak sulit. Nah, namanya berdakwah. Cuma dengan kalau kita mungkin tidak akan mengangkat parang, tidak akan angkat tombak untuk membunuh orang. Kita cuma sekedar bagaimana menyampaikan al-Islam, menyampaikan kebenaran pada keluarga kita, pada saudara kita, pada tetangga kita, saudara-saudara kita, di sekitaran kita dulu. Ini kan juga niatnya berdakwah dalam rangka untuk meraih pahala terbesar tadi. Itu pun tidak jalan kalau orang itu masih belum mampu menguasai nafsunya. Tapi kalau orang itu sudah semangat berdakwah, ya disiapkan jiwanya memang seperti itu. Resiko-resiko memang ada, ditolak, dimusuhi, diusir, itu resiko dalam berdakwah. Yang penting visinya menyampaikan kebenaran, sampaikan saja, jangan lemot, jangan minder. Karena setiap daerah itu mesti ada orang yang condong pada kebenaran. Nanti disampaikan di sana ada jenis orang yang memang ingin kebenaran di mana ya, taklim. Nah, tinggal ngasih tahu, ngajak. Ar-rabi'atu yang keempat, an yujahidaha ala sabri, memerangi nafsu untuk mau bersabar. Ala masyaqid da'wati ilallah, menghadapi beratnya berdakwah kepada Allah. Ya, berdakwah kepada Allah itu memang berat. Ya, bersabarnya bukan dari sini, mulainya dari belajar itu butuh kesabaran. Nah, hafalan, sama ustaznya suruh hafalan, kitab tipis dulu, terutama yang tebel-tebel, itu butuh kesabaran. Nah, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar di dalam menyampaikan ilmu. Wa adzal khalqi, dan bersabar menghadapi gangguan makhluk. Karena memang Allah mempersiapkan memang orang-orang musuh-musuh kebenaran. Di dunia ini isinya penyampai kebenaran melawan musuh kebenaran. Maka masing-masing kalian itu kemungkinannya hanya dua. Kamu ini menjadi pembuka kebenaran, penutup kejelekan, atau sebaliknya. Kamu itu menjadi penutup kebenaran, pembuka kejelekan. Hadis. Pilih mana? Yang pembuka kebenaran itu musuhnya. Gangguan-gangguan orang. Wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah. Orang yang bersabar adalah mampu menanggung resiko semua itu. Beratnya dakwah, gangguan makhluk. Mampu dia memikul resiko itu karena Allah. Nah, dengan keikhlasan itu jadi ringan. Yang berat jadi ringan. Karena yang dia harapkan pahala besar di sisi Allah.
takmala hadhil maratibil arba'i. Kalau pada seseorang itu sudah ada 4 sifat ini, sara minar robbaniyin, maka dia termasuk robbaniyin istilahnya. Robbaniyin itu tadi orang yang mampu mengendalikan nafsunya untuk apa? Istiqomah belajar, istiqomah beramal, istiqomah berdakwah. Itu bisanya hanya dengan apa? Memerangi nafsunya. Wallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati, Allah bersumpah di surat ini bil asri dengan al asr. Di apa asr itu tadi? Tempat perbuatan, ya. Ala anna kulla insanin, bahwa setiap manusia apapun jenisnya, fahuwa fi khaibatin wa husrin, dia dalam kehancuran dan dalam kerugian. Mahma kasura maluhu wa waladuhu, sebanyak apapun hartanya, binasa, tidak berguna hartanya, tidak akan bisa menyelamatkan sebanyak apapun hartanya. Banyak ayat ketika Allah ditanya, Allah bertanya, mau kamu menebus ancaman siksamu ini kalau kamu punya harta atau punya emas sebesar bumi? Mau, pokoknya saya enggak disiksa. Tapi kan tidak bisa, tidak ada itu. Kata Allah, sebenarnya aku tidak minta yang sebesar ini. Aku tidak minta sebesar ini. Aku cuma minta kamu dulu beriman, beramal soleh, berdakwah, ringan-ringan saja. Dan agama Islam itu ringan. Adinu yusrun, ringan, semuanya ringan. Gak kuat sholat berdiri, duduk. Wajib kepada sholat berdiri. Tapi diringankan oleh Allah. Gak punya uang, gak usah haji. Tapi kalau punya uang gak haji ya dosa. Ya. Dan sebanyak apapun anak-anaknya, wa azuma qadruhi, dan setinggi apapun jabatannya, jenderal bintang berapa, kalau enggak beriman, enggak bertakwa. Wa syarfuhu, dan kemuliaannya di hadapan manusia setinggi apapun, rugi, binasa. Illa man jama'a hadhil awsafil arba'i, kecuali orang-orang yang mau mengumpulkan 4 sifat ini. Ahaduha, yang pertama, sifat pertama al-iman. Sifat pertama dari orang-orang yang tidak merugi adalah beriman. Wa yashmalu kulla ma yuqarribu ilallah. Yang harus diimani itu semua yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Min i'tiqadin sahihin, berupa akidah-akidah yang sahih. Keyakinan-keyakinan yang benar. Karena keyakinan itu ada 2. Ada yang benar dan ada yang batil. Yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang batil yang tidak datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sayangkan kebanyakan pesantren, kampus-kampus, mulai dari TK, madrasah-madrasah, akidahnya tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Dari filsafat, dari ahli kalam, dari khayalan-khayalan, pikiran-pikiran. Nah, sementara agama ini bukan hasil pikiran, bukan hasil seminar, bukan hasil tarjih, bukan hasil rapat. Apalagi akidah. Al-Quran sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh Allah. Masalah apa? Masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah semuanya sudah diterangkan lengkap. Sampai kata sahabat, sampai burung mengepakkan sayapnya, itu diterangkan. Sampai urusan berak, urusan BAB diterangkan bagaimana yang benar. Ya, tinggal kita
sejauh mana keseriusan kita mempelajari itu, karena itu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu penyelamat diri kita, itu penentu nasib darah kita, daging kita. Kalau darah daging kita tidak ingin dibakar oleh Allah, ayo itu diimani, diyakini, ini benar dari Allah, itu namanya yakin. Maka keyakinan yang mendalam seperti itu namanya cahaya. Yang dengan cahaya itu manusia bisa hidup di dunia ini di bawah keridhaan Allah. Dan apakah orang yang mati hatinya, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan hati yang mati itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup, hatinya hidup. Wa ja'alna lahu nuron, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya yang membimbing kehidupannya. Yamsi bihi finnas, agar mahsyar. Jadi mahsyar itu gelap gulita. Maka di sana ada pembagian cahaya. Dari mana cahaya? Dari sini. Buah dari pendalaman, dari iman. Karena iman itu cahaya. Nah, iman itu apa? Kata beliau, meliputi ini semua yang mendekatkan diri kepada Allah. Melalui meliputi apa? Keyakinan-keyakinan yang sahih. Maka kalau mau belajar akidah, dalilnya dulu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak, jangan diimani. Karena rawan itu kebatilan. Wa ilmun nafi, dan ilmu yang bermanfaat, yang harus diimani. Jadi ilmu yang bermanfaat apa? Al-Quran dan As-Sunnah, itu ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diimani bahwa ini dari Allah, ini ajaran Allah, ini penyelamat diri kita. Nah, sehingga dia tidak ragu ketika menjalankan, penuh semangat. Asani, sifat kedua, orang yang Allah entas dari kebinasaan, al-amalus soleh, beramal soleh. Apa itu? Wa huwa kullu qaulin au fi'lin, semua ucapan. Ucapan ini juga dua, ada ucapan hati, ucapan lisan. Au fi'lin, atau perbuatan. Perbuatan juga ada dua, ada perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Setiap amal soleh itu apa? Setiap ucapan dan setiap perbuatan yuqarribu ilallah, yang bisa mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau tidak datang dari Allah dan Rasulnya, itu bukan mendekatkan, malah menjauhkan. Sehingga kata para ulama, al-iktisadu bis sunnah, sederhana di atas bimbingan sunnah itu khairun, lebih baik. Min ijtihadin bil bid'ah, daripada orang semangat tapi dengan bid'ah. Semangat, seminggu sebelumnya sudah disiapkan bajunya, disetrika, minyak wangi disiapkan. Seminggu sebelumnya semangat. Tapi bid'ah itu. Nah, tidaklah kebid'ahan itu kecuali hanya menambah jauhnya dari Allah. Masdada bid'atun illa bu'dan min Allah. Tidaklah kebid'ahan itu mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat bukan makin dekat kepada Allah. Makin apa? Makin jauh. Itu syaitan dan nafsu yang seperti itu. Rugi.
Kadang pakai biaya loh, bayar. Untuk dapat kejelekan itu loh, bayar. Untuk menjauhkan diri dari Allah itu bayar. Nah, padahal setiap kenikmatan itu ditanya oleh Allah. Rupiah yang dikeluarkan itu ditanya oleh Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Pasti Allah akan menanya segala kenikmatan yang Allah karuniakan. Bi an yakuna fa'iluhu, amal soleh itu satu syaratnya ya. Bi an yakuna fa'iluhu lillah. Pelakunya atau pendorongnya, pembangkitnya untuk melakukan itu harus karena Allah. Ini tendensi terbaik, tendensi yang harus ada pada seorang adalah lillah, karena Allah. Walaupun itu sholat, amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul, kalau tidak lillah, itu bisa hapus, nggak ada nilainya, bahkan dosa. Bahkan bisa melemparkan ke neraka. Walaupun sholatnya benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasul SAW. Asyirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana itu Rasul syirik yang samar itu? Syirik yang khafi itu kata beliau seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Loh, bagaimana itu? Seseorang sholat, coba. Sholatnya sudah benar. Kemudian ada orang lewat, fayuzayyinu sholatahu. Kemudian diperindah sholatnya, diperbagus, dihiasi sholatnya. Itu syirkul khafi. Gimana sholat karena Allah, karena riya, itu riya ini masuk apa? Syirik. Sementara syirik itu kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Baca Quran, itu kan bagus itu. Ya. Tapi kalau kemasukan penyakit sum'ah, ingin didengar, wah dienak-enak no. Kenapa pakai speaker? Nah, ingin didengar oleh orang sehingga viral, enak bacaannya. Nggak ada nilainya, bahkan itu masuk syirik kecil karena sum'ah, ingin dilihat. Bisa jadi orang ini ahli ibadah secara kasat mata, kok malah masuk neraka. Dan bisa jadi orangnya jelek, menurut kita itu neraka orang ini, jelek, jahat, neraka. Tapi jelang kematiannya taubat nasuha. Surga, taubat nasuha. Jadi masing-masing kita harus selalu waspada. Yang pertama harus lillah mukhlisan, penuh keikhlasan. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Yang kedua, syarat apa? Amalan itu dikatakan amal soleh kalau memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, muttabi'an. Ada contoh dari Nabi. Lawannya muttabi'an apa? Mubtadi'an. Mim ba'dal ain. Mubtadi'an. Mubtadi'an ngikut Nabi, mubtadi'an bikin-bikin baru. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikuti saja apa yang ada pada Nabi itu. Wala tabtadi'u, jangan bikin-bikin, faqad kufitum. Sungguh kamu ini sudah dicukupi dengan ngikut itu, sudah. Sehingga nggak perlu lagi apa? Tola-tole kanan kiri, butuh ini dan itu.
Asalisu yang ketiga, ketiga apa ini? Orang atau sifat ketiga orang yang dientas oleh Allah dari kerugian. Apa sifatnya? At-tawasi bil haq. Orangnya selalu bersifat saling menasihati. Tapi harus ikhlas dan yang disampaikan kebenaran. Resiko apapun orangnya itu enggak masalah. Dia enggak akan marah. Karena memang orang itu ada dua. Ada orang yang diberi hidayah. Orang yang diberi hidayah nerima. Orang yang takut kepada Allah nerima. Orang yang tidak takut kepada Allah memang akan menjauh. Allah berfirman gimana? Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Orang yang takut kepada Allah dia akan ambil peringatan itu. Nerima nasihat itu. Wa yatajannabuha dan akan menjauh siapa? Al-ashqa. Asko itu orang yang celaka, jauh. Bagaimana untuk ngetes orang ini dapat hidayah dan jadi orang celaka? Dilihat tadi, sampaikan dalil. Oh, yang menjauh, hati-hati. Yang membenci, hati-hati. Wa huwa at-tawasi, yaitu menasehati ala fi'lil khair, untuk mengamalkan kebaikan. Walhasi dan walhasu alaih. Hasu itu mendorong, memberi semangat. Watarghibu fi dan ditarghib itu dibikin orang itu senang di atas kebaikan. Nah, ini sifatnya. Maka kita harus memiliki sifat ini. Kita mencontohi, kemudian kita ajak keluarga kita, kemudian kita ajak saudara-saudara kita. Nggak boleh cuek. Sementing aku dewi wis, nggak boleh. Nah, insya Allah walaupun antum di sini di pusatnya pemahaman yang jauh dari Islam, kalau antum semangat di sini, antum berupaya menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk menegakkan kebenaran, itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang berhak ditolong. Nah, masalahnya kita ini bagaimana kualitas diri-diri kita, berhak ditolong atau enggak. Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Tapi kan banyak orang ngajak-ngajak tapi bukan kepada agama Allah. Malah ormasnya, malah yayasannya, malah partainya yang didahulukan dirinya. Kalau nggak nyium tangannya marah. Nah, kalau nggak ngasih amplop berhenti, nggak ngajar. Nah, warabi'u sifat yang keempat at-tawasi bisabri, memberi nasihat, saling menasihati dalam kesabaran. Ketika dicurhati saudaranya, dicurhati temannya atas gangguan-gangguan dakwah, ya dinasihati, sabar. Semua nabi, semua rasul ketika menyampaikan kebenaran ya begitu, mesti yang dihadapi musuh-musuh kebenaran, al-batil yang ada pada masing-masing orang. Bahkan ada nabi yang dibunuh, ada rasul yang dibunuh. Sampaikan aja, orang mau ngikut atau enggak bukan urusan kita. Bahkan ada nabi yang enggak dapat pengikut satupun. Ya, ada nabi yang enggak diikuti sama sekali. Ada yang cuma 3 orang. Wow. Dan yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena kitabnya juga kitab terbaik setelah Al-Quran, yaitu apa? At-Taurah.
Bi an yusia ba'dahum ba'dah, yaitu menasihati satu jumlahnya yang saling menasihati. Yang ikhlas dan sabar, karena ketika antum WA pada saudaranya, niat sampean mau nasihati. Karena sampean lihat saudaranya itu beliut. Di WA, Pak, yang saya lakukan ini kurang mencocoki dalil. Hati-hati nanti sampean kena dosanya. Itu kemungkinan orang ini di situ kemungkinannya dia menolak, kemungkinannya nerima. Oh ya, jazakallah khair, terima kasih banyak nasihatnya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik. Nah, ini tanda baik kalau gitu. Tapi kalau sebaliknya, sampean ini memang pengikut paham apa? Nah, sampean ini memang Wahabi, paham teroris. Nah, tidak loyal, tidak fleksibel, ekstrim, kaku. Nah, satu dengan lainnya saling menasihati, bisobri untuk sabar. Makanya Rasul mengatakan tidak ada karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Mudah-mudahan Allah berikan kita apa? Kesabaran. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffis sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang sabar itu tanpa hisab. Seperti puasa tanpa hisab. Pahalanya itu. Tapi kan pahit. Namanya sabar itu pahit. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya, murrun madzaqatuhu, pahit rasanya. Walakin hasiluhu ahla minal asal, tapi hasilnya lebih manis dari madu. Nanti. Nah, ala fi'li awamirillah, dinasihati satu dengan lainnya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Pak sampean kok enggak kelihatan di masjid, kemana? Oh lagi sakit. Oh mudah-mudahan cepat sembuh. Rasul bersabda la baksa mboten napa-napa. Sakit niku mboten napa-napa. Tahurun insyaallah.
wifi-nya itu. Nah, dinasihati, berhenti Pak, taubat Pak. Nah, wa tahmilu aqdarillah, dan sabar, diajak bersabar untuk menerima takdir Allah, takdir yang jelek. Nah, wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, saling menasihati dalam saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran sudah. Ya tadammanani al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk di dalamnya ketika seseorang itu memerintah dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Nah, alladzaini bihima, yang dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu qawamul ummah, merupakan penegak umat. Umat Islam supaya tegak, bagaimana caranya? Itu dengan ini, dengan dua ini. Amal ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf ini mengundang keberkahan, rahmah dari Allah, dan nahi mungkar itu yang menyebabkan terhambatnya turunnya rahmat Allah dan barokah dari Allah. Wasolahiha, dan kebaikan umat, baik itu pribadi sampai kepada suatu negeri. Tegaknya suatu negeri, dikatakan tegak di bawah naungan agama Allah, umatnya hamba-hamba yang dicintai diridhai oleh Allah, dengan dua perkara ini. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Baiknya umat, baiknya suatu negeri, wa nasruha, pertolongan Allah pada suatu negeri, wa husulus syarfi, diperolehnya kemuliaan suatu negeri, wal fadilah, dan keutamaan itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum, kalian itu khaira ummah, umat terbaik. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, kamu dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, memerintahkan dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah. Nah, Allah berfirman apa di ayat lain? Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan, kata Allah, barokah dari langit dan bumi. Barokah banyak, ke tanaman yang subur, kemudian menghasilkan buah-buah yang melimpah, negerinya aman, mau kemana saja aman. Itu bentuk barokah dari Allah, penjagaan Allah. Nah, sehingga keamanan itu bukan diukur dengan banyaknya senjata, kuatnya senjata suatu negeri, tapi diukur dengan apa? Kuatnya iman dan takwanya, mulia dunia akhirat. Nah, itu 4 sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. 4 kewajiban yang harus dijalani setiap muslim ketika menginginkan agamanya itu menyelamatkan dirinya, membawa kebahagiaan dirinya di dunia dan akhirat, dan itu surga dunia. Dengan 4 perkara itu sudah masuk surga dunia. Tanpa 4 perkara ini dia terluput dari surga dunia dan tidak akan bisa masuk surga akhirat.
Apa 4 perkara? Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Ya, ya, ya. Oh, Allah alam. Saya juga belum pernah dengar itu, janganlah minta kesabaran. Nah, yang saya tahu ada banyak hadis, man yusabbiruhullah. Itu ada hadis sahih. Nah, barang siapa yang melatih dirinya, maka Allah akan karuniakan kesabaran. Yang nggak boleh itu kalau minta untuk diuji kesabarannya. Itu yang nggak boleh. Misalnya, ya Allah, saya ini merasa dirinya sebagai orang sabar, uji saya. Daripada nanti saya disiksa di akhirat, silahkan saya disiksa di dunia. Ada zaman sahabat juga, zaman Nabi juga ada. Sampai dia sakit, tidak bisa kencing. Kemalak-malik gini dikunjungi oleh Rasul, mungkin kamu berdoa sesuatu. Iya Rasul, apa doanya? Daripada saya disiksa di akhirat, mending siksa dunia. Dan Rasul melarang, jangan minta seperti itu. Mungkin itu ya. Jangan minta diuji kesabarannya. Jangan minta diuji kesabarannya. Terus Rasul ngajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan dibaca doa itu kemudian sembuh. Artinya pelajaran dari hadis itu, kita tidak disyariatkan untuk berdoa minta kepada Allah diuji kesabaran kita. Yang kita diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah melatih diri kita untuk bersabar pada 3 perkara tadi. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar terhadap takdir Allah. Wallahu a'lam bishawab. Salani subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.